Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini kita akan belajar tentang syirkah wujuh ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang syirkah abdan atau syirkah a'mal, pada saat ini kita akan belajar tentang syirkah wujuh. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian syirkah wujuh sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Al-Juhaili. Beliau mengatakan yang disebut syirkah wujuh adalah hiya ashtarika wajihani indan nas min ghairi ayakuna lahum ra'sul mal ala ayashtariya fi zimmamihima bin nasi'ah ay bil bimuajjal bai'an binaqdi bima lahuma min wijahati indan nas wa yaqula istarokna ala anashtariya bin nasi'ah wa nabi'u bin naqdi ala anna ma rajaqahumullahu subhanahu wa ta'ala min ribhin ay min tarkil asman bahwa bainana ala syarti kaza. Terjemahannya kira-kira adalah syirkah wujuh adalah kongsi atau kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Keduanya tidak masing-masing pihak tidak menyertakan modal usaha dalam bentuk harta atau keahlian usaha, tapi keduanya membeli barang kepada pihak lain secara tangguh bai'ul muajjal atas dasar tanggung jawabnya dan menjualnya secara tunai bai'un naqdi dengan mengandalkan reputasi atau nama baik mereka di mata masyarakat. Misalnya dua orang mengadakan kesepakatan, kita bersyirkah untuk membeli barang secara tangguh, artinya tidak tunai, untuk dijual secara tunai, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan syarat yang disepakati atau nisbah bagi hasil yang berupa kesepakatan. Jadi dalam hal ini karena tidak ada harta atau keahlian yang disatukan, maka sangat sulit nisbah bagi hasil didasarkan pada proporsional. Dalam teks lain dikatakan, ini dikatakan oleh penulis kontemporer Rafiq Yunus Al-Misri menjelaskan bahwa terima kasih. Yang disebut syirkatul wujuh ya syirkatun baina isnaini au aksar yastariyani asil'a nasi'atan wa yubayyi'unaha naqdan wa nasi'atan wa yaktasimani ribha imma bihasabi hissati kulli minhuma fil mali al mushtari ay domanihi au bihasabil ittifaq Allah tilafi ra'yi wa zalika li alla yakuna ribhun bila domanin ribhun mala yudman au ridhun bila amalin wa amal khosarah fabihasabi ra'il awal ay bihasabi doman. Kalau terjemahannya kira-kira syirkah wujuh adalah akad kerjasama usaha antara dua mitra atau lebih dengan membeli barang secara tangguh, jadi sama, dan menjualnya secara tunai atau tangguh. Jadi bedanya dengan penjelasan Wahbah tadi, kalau Wahbah hanya membolehkan pada saat membelinya tangguh tapi menjualnya harus tunai. Nah, sedangkan dalam kitab ini jelaskan menjualnya secara tangguh tapi membelinya secara tangguh tapi menjualnya boleh secara tangguh dan tunai. Kemudian keuntungan dibagi berdasarkan porsi masing-masing mitra, artinya tergantung jumlah utang yang dibebankan kepada masing-masing pihak berdasarkan besarnya tanggung jawab masing-masing mitra. Artinya sebagai contoh misalnya kalau saya akan menjual baju merek tertentu, saya mengambil 100 akan saya jual nanti baik secara tunai maupun secara tangguh. Yang mitra yang satu mengambilnya 200. Jadi jumlahnya 300. Jadi kalau rugi ya saya tanggung jawab atas kerugian yang harga dari yang 100 pieces tadi. Tapi kalau yang satu itu bertanggung jawab atas kerugian dari jumlah 200 pieces tadi. Jadi dua kali lipat dari tanggung jawab saya gitu. Nah, tapi nanti bedanya apa? Bedanya mitra tidak berhak mendapatkan keuntungan jika tidak memiliki tanggung jawab atau tidak berhak mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Jadi itu ribhun malam yudman kaidahnya. Atau dengan kata lain, kerugian hanya dibagi secara proporsional dan tidak bisa dibagi secara
eh, apa namanya nisbah yang disepakati. Saya kira ini ketentuan umum yang disepakati oleh para ulama, di mana keuntungan bisa dibagi secara proporsional atau nisbah kesepakatan, sedangkan kerugian itu hanya bisa dibagi berdasarkan nisbah proporsional. Jadi keuntungan kerugian tidak bisa dibagi atas dasar nisbah kesepakatan. Ada istilah-istilah yang barangkali perlu adik-adik ingat ya, terkait dengan syirkah wujuh ini. Kalau tadi ada 5 istilah baru yang mungkin baru kita kenal, dan mohon adik-adik juga mengingat-ingatnya supaya suatu saat ketika ditanya oleh masyarakat umum, adik-adik bisa menjawabnya. Sebab kalau sekedar lulus ujian, saya kira insya Allah lulus ujian, tetapi lebih dari itu adalah yang lebih berat bagi kita, bertanggung jawabnya di hadapan masyarakat terhadap nilai yang kita terima. Jadi yang pertama adalah syirkah wujuh. Kenapa disebut syirkah wujuh? Karena menjadikan aljah atau wujuh atau nama baik atau reputasi itu sebagai modal usaha. Jadi adik-adik sekalian, dalam pelajaran syirkah itu ada yang kita syirkahkan namanya nama baik, dan nama baik itu bukan harta ya, sebenarnya bukan keahlian juga, tetapi kepercayaan orang terhadap kita. Jadi kalau saya misalnya membeli rumah ya, terus dipercaya bayarnya tidak tunai, itu secara ekonomi ada nilainya ya. Jadi kalau saya menjamin Anda, kalau Anda tidak bayar hutang nanti saya yang tanggung jawab, akarnya namanya kafalah, maka jaminan itu kemudian ada nilainya. Maka dalam fatwa DSN, kafalah itu boleh bil ujroh karena ada nilainya. Nah dasarnya adalah ini, karena jah atau nama baik ya, kesediaan untuk bertanggung jawab itu ada nilainya, maka dia boleh dijadikan sebagai ra'sul mal. Nah tentu diskusinya menjadi panjang misalnya tentang pengertian harta ini, karena dalam syariah itu misalnya ketika kita nikah saja, mas kawinnya adalah atau maharnya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, itu sah. Artinya membaca surat Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang bernilai secara syariah. Meskipun apakah dia bisa diperjualbelikan, nah itu tergantung pada madhab fikih yang mana. Karena madhab fikih kontemporer pada umumnya membolehkan kita menerima ujroh atas jasa keagamaan. Jadi ujroh karena kita menjadi khotib, menjadi imam, mengajar fikih, mengajar bahasa Arab dan seterusnya, itu dibolehkan secara syariah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa sekalian, maka mungkin dalam waktu yang akan datang kita coba belajar tentang apa sih harta yang sebenarnya, dan itu sebetulnya hakikat kita belajar tentang fikih muamalah maliyah. Karena kalau dilihat dari segi pengantar fikih muamalah, substansi fikih muamalah maliyah itu sebetulnya hanya 2, yang lainnya adalah turunannya. Yang satu adalah tentang harta, yang kedua adalah tentang akad. Nanti di dalamnya ada teori tentang milkiyah, tentang hak, tentang duyun, tentang utang dan seterusnya. Itu adalah turunan dari kita belajar tentang harta. Yang kedua ada istilah yang untuk menyebut syirkah wujuh ini adalah syirkatul zimam. Kenapa disebut syirkatul zimam? Karena dalam syirkah ini terdapat zimmah. Zimmah itu artinya tanggung jawab, yaitu masing-masing mitra bertanggung jawab untuk membayar utangnya kepada penjual barang yang dijadikan modal usaha, yang pembayarnya dilakukan secara tangguh. Jadi dalam kitab fikih yang saya baca, yang disebut syirkah wujuh itu atau syirkah zimmah itu hanya satu contohnya. Misalnya begini, A dan B dan C, misalnya 3 pihak atau 3 orang itu memiliki keahlian dagang pakaian misalnya. Kemudian 3 orang ini datang ke Bandung misalnya, menemui saya sebagai pihak yang memproduk pakaian. Saya percaya nih kepada orang ini karena orang ini reputasi ekonomi atau bisnisnya bagus. Maka saya merelakan misalnya 3.000 potong pakaian saya dibeli oleh mereka masing-masing 1.000 potong.
tapi dibayar secara tangguh. Kemudian mereka bersyirkah sesama mereka. Jadi saya sebagai pemilik barang itu tidak ikut bersyirkah. Tapi yang bersyirkah adalah A, B, dan C. Kemudian mereka menjual, tadi tergantung nisbah yang disepakati. Pada umumnya nisbahnya adalah bisa jadi proporsional atau bisa jadi kesepakatan. Nah misalnya yang dua pihak ini itu berhasil A dan B itu berhasil menjual seluruh pakaian yang ia ngutang kepada saya. Kemudian yang C itu hanya berhasil menjual 500 pieces saja, yang 500-nya tidak berhasil dijual. Maka yang 500 pieces itu boleh dikembalikan kepada saya sebagai pemilik. Mereka hanya berhasil menjual misalnya sebanyak 2.500 pieces dan keuntungannya misalnya sebut saja 3 juta atau 30 juta misalnya dari 2.500 pieces itu. Nah, kemudian kalau mereka menyepakati keuntungan itu dibagi atas dasar nisbah yang disepakati, maka yang 3 juta itu dibagi 3. Jadi kalau kita berpikir tadi al-ribhu malam yudman dari segi tanggung jawab, maka itu tidak boleh karena harus sifatnya proporsional gitu. Harusnya sifatnya proporsional. Tetapi kalau kita membolehkan nisbah atas dasar kesepakatan, maka keuntungan 3 juta itu dibagi 3 meskipun yang C hanya berhasil menjual 500 potong, tidak berhasil menjual 1000 potong, misalnya seperti itu. Nah ini mungkin salah satu alasan kenapa ada ulama nanti yang melarang dilakukannya syirkah wujuh, karena syirkah wujuh itu sesuatu yang abstrak. Nah yang terakhir ada istilah syirkatul mafalis ya. Mafalis itu dari iflas itu artinya bangkrut ya, secara harfiah itu artinya bangkrut. Jadi kalau orang muflis artinya orang yang bangkrut. Jadi hati-hati adik-adik sekalian, nanti kalau punya anak jangan sekali-kali dinamai muflis ya, sebab nama itu kan jadi doa ya, jangan-jangan kita mendoakan anak kita itu menjadi orang yang muflis gitu. Itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai sekali lagi kasih namanya itu muflis. Syirkah mafalis disebut syirkah wujuh ya, disebut syirkah mafalis karena tidak ada modal berupa uang atau fulus, baik berupa dinar maupun dirham, dan juga tidak ada modal dalam bentuk keahlian usaha gitu, dalam arti keahlian usaha yang disatukan tidak ada, tetapi ini semata-mata atas dasar kepercayaan pihak ketiga terhadap 3 pihak yang bersyirkah. Jadi saya percaya kepada A, B, dan C. Saya tidak bersyirkah, tetapi yang bersyirkah adalah A, B, dan C tadi yang membeli secara tidak tunai baju kepada saya sebanyak 3.000 pieces tadi contohnya. Nah itu adik-adik sekalian, saya dalam praktek mungkin ada ya di masyarakat kita, tetapi saya tidak punya informasi yang cukup mengenai syirkah wujuh ini, kecuali gambarannya tadi dalam kitab bahwa para pihak itu bersyirkah untuk menjual barang yang dibeli secara tangguh untuk dijual secara tunai atau tangguh. Nanti keuntungannya dia bagi sesama mereka, yaitu ABC, dan modalnya artinya harga yang dia utang itu dibayar ke pemilik yang menjualnya tadi secara tangguh. Sekarang akan kita lihat bagaimana pendapat ulama terkait dengan syirkah wujuh. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan syirkah wujuh. Alasannya 2. Pertama, syirkah wujuh merupakan bagian dari syirkah uqud yang di dalamnya terkandung akad wakalah, penerimaan kuasa, dan perbuatan hukum yang berupa jual beli merupakan perbuatan hukum yang boleh dikuasakan. Jadi syirkah wujuh itu kenapa boleh? Karena di dalamnya terkandung akad wakalah dan akad wakalah untuk menjual, dan akad wakalah dan termasuk akad jual beli itu termasuk yang boleh secara syariah. Yang kedua, syirkah wujuh termasuk perbuatan hukum yang dilakukan manusia dari berbagai zaman dan tidak ada yang menolak keabsahannya. Artinya inilah yang dalam bahasa fikih yang disebut dengan uruf tijari ya. Artinya masyarakat sudah biasa melakukannya. Meskipun dalam konteks kita di Indonesia, mungkin karena fikih muamalah ini tergolong baru kita dalami, kita belum dapat informasi yang cukup di masyarakat kita di Indonesia, apakah ini biasa dipraktekkan atau tidak.
Sebaliknya, tadi kalau yang membolehkan, sekarang yang mengharamkannya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, Al-Lais, Abu Sulaiman, dan Abu Saur menyatakan bahwa hukum syirkah wujuh adalah batal, tidak sah. Alasannya adalah bahwa akad syirkah adalah akad untuk menggabungkan atau menyatukan harta atau keahlian, keterampilan untuk dijadikan modal usaha. Sementara syirkah wujuh tidak ada harta atau keterampilan yang dijadikan ra'sul mal. Karenanya syirkah wujuh termasuk ma'dum, bagian dari goror yang terlarang secara syariah. Jadi terhadap dua syirkah ini, tadi syirkah abdan juga diihtilafkan, ada yang membolehkan, ada yang mengharam, yang menyatakan tidak boleh, artinya batal. Syirkah wujuh pun ada yang membolehkan, yaitu ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Jaidiyah, dan ada juga yang melarangnya atau menyatakan tidak sah, yaitu ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, Al-Lais, Abu Sulaiman, dan Abu Sur. Nah, ketentuannya ada di sekalian bagi ulama yang membolehkan, yaitu ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Jaidiyah membolehkan syirkah wujuh dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu masing-masing mitra harus jelas dan memiliki. Artinya mitranya harus jelas ya. Mana A, mana B, mana C, di antara mereka setidak-tidaknya tahu. Bisa jadi bahkan seharusnya mungkin saling mengenal ya. Artinya harus maklum. Dan memiliki tanggung jawab yang jelas atas utang yang ditanggung bersama. Jadi pihaknya harus jelas, jumlah utangnya juga harus jelas. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa masing-masing syarik memiliki jumlah utang tertentu karena syirkah tidak terjadi antara pembeli dan penjual, melainkan terjadi antara pembeli yang satu dengan pembeli lainnya atas barang modal yang dibelinya dari pihak lain secara tidak tunai. Ketentuan yang kedua adalah ketentuan mengenai harus jelasnya jumlah utang masing-masing mitra secara tidak langsung akan menjadi dasar diketahuinya porsi syirkah wujuh sebagaimana dalam syirkah amwal. Jadi porsi modalnya itu dihitung berdasarkan tanggung jawabnya. Tadi mungkin 3 orang masing-masing 1.000, berarti tanggung jawabnya 1.000. Terus pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh, kata imam yang membolehkan ya, ini termasuk ulama Malikiyah. Pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh hanya boleh dilakukan secara proporsional, tidak boleh atas dasar nisbah yang disepakati. Mitra-mitra tidak boleh menyepakati nisbah bagi hasil selain nisbah proporsional, sejalan dengan kaidah al-kharaj bidoman al-gunmu bil gurmi dan kaidah la ribha malam yudman. Substansinya adalah bahwa tidak ada atau seseorang tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila tidak bertanggung jawab untuk menghadapi risiko yang berupa kerugian. Gitu. Yang terakhir adalah ketentuannya, ulama sepakat bahwa kerugian usaha syirkah, yaitu syirkah wujuh, merupakan tanggung jawab mitra-mitra secara proporsional, karena dalam syirkah abdan dan syirkah amwal pun kerugian hanya dibagi secara proporsional, yaitu sesuai dengan porsi modal berdasarkan porsi tanggung jawab pembayaran jumlah utang kepada pihak ketiga. Adik-adik sekalian, inilah kuliah kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan-pertanyaannya saya tunggu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan melalui video seperti pertanyaan-pertanyaan di kelas yang satu. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.